Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4461-4465. Melihat bahwa Penatua Buta Kiri tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, Penatua Buta Kanan hanya bisa menghela nafas dan pergi. Karakter orang ini benar-benar tidak dapat ditarik kembali oleh 8 ekor sapi. Untuk mulut ini, dia tidak memiliki banyak ingatan tentang berapa banyak yang hilang, dan dia tidak memiliki banyak ingatan sama sekali. Melihat Penatua Buta Kanan pergi, Penatua Buta Kiri bergumam, "Kamu marah lagi, ada apa denganku? Tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Buta Kiri, kamu benar, kamu harus mengatakan yang sebenarnya." Pada saat ini, Pangeran Mahkota, Kaisen Lin datang. Dia juga mendengar kata-kata Elder Penatua Buta Kiri, dengan senyum lebar di wajahnya. Berani jatuh cinta dengan seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, dan masih memiliki keinginan menjadi suami dan istri sejati. Dengan ini, Kelly akan dihukum. Kelly adalah satu-satunya putri di kota matahari dan bulan dan mutiara telapak tangan Kaisar. Jika dia ditipu oleh seorang biksu kecil tingkat 7 yang di alam kesengsaraan transendensi, maka kemarahan yang mulia Kaisar dapat dibayangkan. Penatua Buta Kiri melirik pangeran dan mengabaikannya, tetapi pergi dengan mendengus dingin. Kaisen mengikuti Kelly dan terus bermasalah, jadi Penatua Buta Kiri itu juga tidak menyukai Kaisen. Kaisen juga tidak peduli dengan sikap Penatua Buta Kiri. Bagaimanapun, dia adalah orang yang direkomendasikan oleh Taoist Wallace, dan Kaisen juga harus menghadapinya. Tapi dia harus melaporkan hubungan Kelly dengan seorang pria. Pada saat ini, Kelly bahkan tidak tahu tentang hubungan dia dan Dev, yang sudah diketahui oleh kakak laki-laki tertuanya dan kakak keempat, dan dia masih berjalan menuju istana. "Adik." Kaizen mengejarnya dan bertanya dengan wajah jelek, "Katakan yang sebenarnya, apakah Anda memiliki mitra kultivasi ganda di luar? Apakah itu biksu kecil yang bernama Dev Chen? Masih seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi?" Kelly terkejut, lalu sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Bajingan mana yang mengatakan itu? Pasti orang itu tetua Buta Kiri, lihat saja, apakah aku tidak merobek mulutnya." Kelly segera memikirkan Penatua Buta Kiri. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini, dan hanya Penatua Buta Kiri yang bisa menceritakannya. Mulut Penatua Buta Kiri seperti mulut emak-emak, dan tidak bisa menutup pintu sama sekali. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, katakan saja, "Benar, kan?" Kaizen bertanya. Kelly mengangguk, "Saudara keempat, bukan aku, gurulah yang berkata, biarkan saja dia menjadi mitra kultivasi ganda dengan saya." "Tidak mungkin, bagaimana mungkin Guru Wallace bisa begitu pingsan dan membiarkan seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi menjadi mitra kultivasi ganda denganmu? Terlebih lagi, apa identitas bajingan itu? Apakah kamu mengerti? Apakah Guru Wallace mengerti?" Kaizen berkata dengan sedikit keterkejutan. Adik perempuannya, jika adiknya ditipu oleh seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, Kaizen pasti akan membunuhnya. "Saudara keempat, jangan impulsif. Itu benar-benar apa yang dikatakan sang guru. Saya juga tidak mengerti itu. Tapi guru pasti mengerti, kan?" Kelly terlalu bersemangat untuk melihat Kaizen, jadi dia buru-buru membujuknya. "Adik perempuan, aku benar-benar tidak menyangka berapa banyak talenta yang kita miliki di kota matahari dan bulan. Anda tidak dapat melihat ke salah satunya, tetapi Anda hanya melihat ke arah seorang biksu kecil dari dunia surga dan manusia dan dia masih di alam kesengsaraan transendensi. Apakah biksu kecil itu dicat dengan rambut kuning? Jika ayah mengetahui hal ini, seperti apa ekspresinya?" Pangeran tertua Kaisen datang dan bertanya pada Kelly dengan aneh. "Aku bisa menyukai siapapun yang aku suka, apa urusanmu?" Kelly melirik Kaisen dengan tatapan kosong. "Tentu saja itu bukan urusanku, tapi itu mungkin urusan ayahku, maka aku tidak tahu. Aku akan melapor ke ayahku." Kaisen menyenandungkan sebuah lagu kecil dan pergi. Kaizen berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik perempuan, kamu meninggalkan kota matahari dan bulan tanpa izin dan pergi ke dunia surga dan manusia. Sekarang setelah kamu melakukan hal semacam ini lagi, ayah pasti akan sangat marah. Kamu bisa melakukannya sendiri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memohon untuk Anda. Anda juga dapat membiarkan Guru Wallace membujuk ayah. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak perlu memikirkannya."
Kaizen tampak tak berdaya, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan bencana sebesar itu. Kakak keempat, jangan khawatir tentang itu. Master Provinsi marah padamu. Bukankah baru setelah memikirkannya selama 10 tahun, itu berlalu dalam sekejap mata. Kelly berkata tanpa rasa takut. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, bahkan jika dia akan dihukum, dia tidak takut sama sekali. Ayo pergi, mari kita bicarakan tergantung situasinya. Kaizen menghela nafas, menarik Kelly ke istana. Ketika dia memasuki aula utama istana, Kaizen sudah berdiri di samping ayah mereka, Caesar Lin. Di sisi Caesar, ada seorang lelaki tua duduk, mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok di tangannya. Itu adalah Master Taoist Wallace. Guru. Melihat Taoist Wallace, Kelly ingin Taoist Wallace langsung menjelaskannya. Namun begitu dia berbicara, dia merasakan paksaan dari ayahnya, dan langsung menutup mulutnya. Kelly, kamu pergi ke dunia surga dan manusia secara pribadi, dan kamu diam-diam berkomunikasi dengan biksu kecil di alam surga dan manusia. Apakah kamu sengaja supaya ayah marah padamu? Caesar bertanya pada Kelly dengan marah. Ayah, gadis kecil ini pada dasarnya suka bermain-main, jadi masuk akal untuk pergi ke dunia surga dan manusia untuk bermain, dan dia masih memiliki orang-orang di sekitarnya. Tidak akan ada bahaya. Tolong jangan menghukum gadis kecil itu. Kaizen buru-buru memohon untuk Kelly. Kamu diam. Caesar sedikit mengerutkan kening, membuat Kaizen sangat takut dan tidak berani berbicara lagi. Saudara keempat, tidak perlu memohon untukku. Saya baru saja keluar untuk bermain, atau mengikuti lagu kelam biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi di dunia surga dan manusia. Kami bahkan tidur beberapa malam. Kelly berkata tanpa rasa takut. Kamu. Caesar hampir meledak dengan marah saat mendengarnya. Ayah, guru meminta saya untuk melakukan hal-hal ini, dan guru meminta saya untuk pergi ke medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan manusia. Dan mengikuti biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi untuk menjadi mitra kultivasi ganda, itulah yang diminta guru untuk saya lakukan. Jika kamu ingin menghukum, kamu juga bisa menghukum guruku. Kelly menunjuk Taoist Wallace dan berkata, murid, jangan bicara omong kosong, kemana guru membiarkanmu pergi ke dunia surga dan manusia? Bagaimana mungkin guru menemukan untuk Anda seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi sebagai mitra kultivasi ganda? Kamu harus jujur, jangan salahkan guru. Taoist Wallace segera menyangkalnya. Kelly tercengang sesaat, menatap Taoist Wallace dengan tak percaya. Jelas, Taoist Wallace melakukan segalanya, tetapi sekarang dia bahkan tidak mengakuinya. Guru, mengapa kamu tidak mengakuinya? Aku tidak mengajakmu melakukan ini, bukankah kamu mengadu domba aku? Kelly bahkan tidak bisa berpikir untuk bunuh diri, gurunya benar-benar menipu dirinya sendiri. Diam, Guru Wallace sangat dihormati, bagaimana bisa melakukan hal semacam itu? Jangan salahkan Guru Wallace. Apa yang kamu lakukan sendiri, kamu harus menanggungnya sendiri, dan kamu bentrok dengan aliansi penyegelan iblis di dunia surga dan manusia, menyebabkan kematian beberapa penjaga. Ini bukan perintah gurumu, kan? Li Chong bertanya pada Kelly. Kelly menggelengkan kepalanya, tidak, tapi bajingan dari aliansi penyegelan iblis harus dibunuh. Guru berkata bahwa aliansi penyegelan iblis tidak ada gunanya. Kamu menggunakan gurumu lagi. Sepertinya Anda sama sekali tidak menyadari kesalahan Anda. Dalam hal ini, jangan salahkan ayahmu karena bersikap kasar. Kamu akan segera pergi ke mausolem kekaisaran untuk memikirkannya selama 10 tahun. Jika Anda tidak punya waktu, Anda tidak boleh keluar. Caesar berteriak pada Kelly dengan sangat marah. Wajah Kelly menjadi pucat karena marah saat ini, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, pergi saja, aku tidak takut bahkan jika harus memikirkannya selama 100 tahun. Kelly selesai berbicara, berbalik dan pergi. Adik. Setelah melihat ini, Kaizen buru-buru mengikuti. Kaizen, yang melihat pemandangan ini, menyeringai. Kenapa kamu tersenyum? Pergi dari sini. Caesar memelototi Kaizen dan berkata. Kaizen segera menahan senyumnya dan pergi dengan cepat. Setelah Kaizen pergi, Taoist Wallace dan Caesar saling memandang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Guru Wallace, aku khawatir Kelly akan membencimu sampai mati kali ini. Caesar tersenyum. Jika dia membenciku, dia bisa membenciku. Dunia surga dan manusia akan segera damai, dan aliansi penyegelan iblis akan mengejar kepalaku. Saya khawatir tidak akan ada banyak hari bahagia untuk kita berdua di masa depan. Taoist Wallace tersenyum tak berdaya. Ya, kota matahari dan bulan akan diekspos ke semua orang di masa depan.
Saya tidak bisa lagi menjadi kaisar yang bersih ini. Tapi Guru Wallace, bagaimana dengan anak bernama Dave Chen yang kamu temukan untuk Kelly? Caesar bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Lin, jangan khawatir, kamu akan tahu saat melihatnya. Jika bukan naga di antara orang-orang, bagaimana aku bisa mendorongnya untuk Kelly? Kelly adalah bayi perempuanmu, tapi dia juga bayi murid orang miskin. Taois Wallace menjual labu, tetapi tidak mengatakannya. Yah, aku percaya pada visi Guru Wallace, dan aku berharap setelah 10 tahun berpikir, Kelly dapat menghindari malapetaka ini. Setelah Caesar menghela nafas pelan, keduanya terdiam. Gunung Zilu. Valet mencari rumput otot dewa dengan hati-hati, karena hanya dengan menemukan rumput otot dewa dia dapat menyembuhkan wajahnya yang terbakar. Gadis mana yang tidak menyukai kecantikan, tidak terkecuali Valet. Tetapi ketika Valet sedang mencari rumput otot dewa dengan hati-hati, tiba-tiba beberapa sosok datang ke arahnya dengan cepat. Ekspresi Valet tiba-tiba menegang, dan ekspresinya menjadi gugup. Mengambil pedang di tangannya, Valet bersiap. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, Valet tidak berani ceroboh. Hanya saja ketika beberapa sosok mendekat, ekspresi Valet berubah dari gugup menjadi bersemangat. Kakak laki-laki. Valet menyingkirkan pedang panjangnya dan meneriaki pria parubaya yang merupakan pemimpin di antara sedikit orang. Ternyata orang-orang ini termasuk dalam sekte 10.000 pedang, dan pria parubaya yang memimpin mereka adalah Cohen Fan, kakak tertua Valet. Setelah melihat ini, beberapa orang dengan cepat turun di depan Valet. Kamu adalah... Pria parubaya muda itu melirik Valet, wajahnya penuh keraguan. Kakak laki-laki, apakah kamu tidak mengenal aku? Aku Valet. Valet buru-buru melepas topeng di wajahnya. Meski wajahnya terbakar, penampilannya tidak banyak berubah, hanya saja ada lebih banyak bekas luka di wajahnya. Saudari muda dan cantik Valet. Setelah melihat Valet, Cohen tidak bersemangat. Sebaliknya, wajahnya penuh kejutan, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Adik, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup. Saya pikir tidak ada seorang pun tersisa di sekte 10.000 pedang kita. Guru, bagaimana kabar orang tua itu? Karena kamu masih hidup, bukankah guru juga baik-baik saja? Valet bertanya dengan penuh semangat. Cohen menggelengkan kepalanya, Guru, orang tua itu sudah lama meninggal dalam pertempuran, dan tidak banyak orang yang tersisa di sekte 10.000 pedang. Adik junior Valet, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Dan apa yang salah dengan wajahmu? Petik 2. Kakak laki-laki, guru memberi saya slip giok rahasia dari sekte 10.000 pedang dan mengantar saya keluar dari sekte 10.000 pedang, tetapi orang-orang dari aliansi penyegelan iblis terus mengejar saya. Saya tidak punya pilihan selain lari ke laut mati, tetapi saya tidak sengaja membakar wajah saya sendiri, jadi saya menjadi seperti ini. Valet mengikuti Cohen dengan jujur dan berkata, apakah slip giok rahasia ada di tanganmu? Cohen tampak terkejut, lalu berbisik, tidak heran aku sudah lama mencari di sekte itu, tapi aku belum menemukan slip giok rahasia. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Valet tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak. Cohen tersenyum buru-buru dan berkata, adik junior, apakah slip giok rahasia masih ada padamu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Selama slip giok rahasia ada di sana, sekte 10.000 pedang kita dapat direvitalisasi. Mendengarkan kata-kata Cohen, Valet mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak percaya, kakak, slip giok rahasia tidak boleh diungkapkan. Ini adalah teknik pelatihan leluhur dari sekte 10.000 pedang kita. Kamu tidak tahu, kan? Ya, tentu saja saya tahu. Saya hanya khawatir dengan slip giok rahasia, jadi saya hanya bertanya dengan santai. Selama slip giok rahasia baik-baik saja, bersama-sama kita bisa merevitalisasi sekte 10.000 pedang. Petik 2. Setelah melihat ini, Cohen buru-buru mengubah kata-katanya. Tapi saat ini, Valet sudah sedikit curiga pada kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Valet bertanya. Kami juga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan menemukan tempat untuk bersembunyi, jadi kami selamat. Cohen berkata. Lalu apa yang kamu lakukan di Gunung Zilu ini? Valet terus bertanya. Ini adalah penampakan dari penglihatan reruntuhan. Kami hanya datang untuk mengambil kesempatan dan melihat apakah kita dapat menemukan beberapa sumber daya dan harta karun. Sekte 10.000 pedang telah menjadi seperti ini, dan kita saudara-saudari akan terus bertahan hidup. Adik perempuan junior, apa yang kamu lakukan di sini? Tampaknya cukup jauh dari kota Zujia di sini. Cohen bertanya.
Saya di sini untuk menemukan rumput otot dewa. Rumput otot dewa ini bisa menyembuhkan luka bakar di wajahku. Violet tidak memiliki kegembiraan awal di matanya saat ini. Oh, kalau begitu kami akan mencarikannya untukmu. Cohen melambaikan tangannya, cepat dan bantu adik perempuan junior menemukan rumput otot dewa. Beberapa orang semuanya membantu untuk menemukannya, dan Cohen berada di sisi Violet, dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, adik perempuan junior, slip giok rahasia sangat penting bagi sekte 10.000 pedang kita. Anda harus menjaganya dengan baik. Apakah slip giok rahasia ada padamu? Jika itu ada padamu, jangan pernah beritahu orang lain. Jika Anda tampaknya peduli, Anda sebenarnya sedang menguji Violet. Untungnya, Violet mulai ragu, dan buru-buru berkata, "Kakak, slip giok rahasia bukan pada saya, tetapi saya meletakkannya di tempat yang aman. Jangan khawatir." Ketika Cohen mendengar ini, alisnya mengerutkan kening, dan jejak sikap dingin melintas di matanya dan berkata, "Adik perempuan junior, saya pikir kita harus pergi dan melihat slip giok rahasia terlebih dahulu. Karena guru telah menyerahkan slip giok rahasia kepada Anda untuk diamankan, jika Anda melakukan kesalahan, kerja keras guru selama ini akan sia-sia." "Kakak, tempat saya meletakkannya sangat aman dan akan baik-baik saja," Violet berkata. Setelah mendengar ini, nada Cohen menjadi sedikit suram. "Adik perempuan junior, sekarang sekte 10.000 pedang telah mengalami malapetaka, guru juga sudah mati. Sebagai kakak tertua dari sekte 10.000 pedang, saya punya alasan untuk mendukung sekte 10.000 pedang. Anda harus membawa saya untuk melihat slip giok rahasia sekarang, ini adalah perintah." Violet melihat Cohen tidak lagi berpura-pura, jadi dia juga terlihat murung dan berkata, "Kakak, slip giok rahasia sekte 10.000 pedang hanya bisa dilihat oleh guru. Meskipun guru telah tiada, tidak ada alasan bagimu. Anda bukan penguasa sekte 10.000 pedang, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi benar dan memberi perintah." Ketika Cohen mendengar ini, dia menjadi marah. "Adik perempuan junior, sekarang saya meminta Anda untuk membawa saya menemukan slip giok rahasia. Kau mau pergi atau tidak?" "Tidak." Wajah Violet tegas. "Yah, kalau begitu, maka jangan salahkan kakak laki-laki, aku melakukan ini untuk kebaikan sekte 10.000 pedang." Setelah Cohen selesai berbicara, dia mengedipkan mata kepada beberapa master dan saudara laki-laki lainnya, dan beberapa dari mereka tiba-tiba mengepung Violet. Setelah melihat ini, Violet juga mengatur postur, matanya penuh kemarahan dan berkata, "Kakak, saya rasa Anda tidak melarikan diri dari sekte 10.000 pedang, kan? Sekte 10.000 pedang tiba-tiba diserang oleh aliansi penyegelan iblis, dan banyak saudara laki-laki dan perempuan terbunuh sebelum mereka dapat bereaksi. Sekte 10.000 pedang kami bahkan tidak mengetahui dan mengaktifkan formasi perlindungan besar pada saat itu. Ketika guru mengantarku pergi, dia berkata bahwa mungkin ada pengkhianat di sekte 10.000 pedang. Saya pikir pengkhianat ini adalah Anda, kan? Kamu kentut, saya pikir kamu adalah pengkhianatnya, mencuri slip giok rahasia sekte. Tangkap dia untukku." Cohen melambaikan tangannya, dan beberapa master dan saudara bergegas dalam sekejap. Violet langsung mengikuti beberapa guru dan saudara laki-laki untuk bertarung bersama. Dan Cohen itu sedang menonton dari samping, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tiba-tiba, ekspresi Cohen menjadi dingin, dan kemudian saat Violet tidak memperhatikan, dia langsung meraih ke belakang Violet dan menepuk punggung Violet langsung dengan telapak tangannya. "Adik perempuan, mengapa kamu repot-repot?" Cohen tersenyum dingin. Telapak tangan Cohen berisi kekuatan penyegelan. Selama itu ditampar pada Violet, kekuatan spiritual Violet akan disegel, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Saat itu, dia bisa mengendalikan Violet untuk mendapatkan kembali slip giok rahasia dengan rahasia slip giok rahasia, dia bisa menjadi penguasa sekte 10.000 pedang. Tapi ketika Cohen hendak memukul punggung Violet dengan telapak tangan, tiba-tiba kilatan kecemerlangan datang, langsung menembus kehampaan. Zing! Cahaya dingin jatuh, aura pedang itu vertikal dan horizontal, dan seluruh kehampaan muncul. Cohen terkejut, buru-buru berhenti dan mundur. Dan beberapa orang lainnya juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang ini satu demi satu, menghindari pukulan itu. Dave memegang pedang pembunuh naga, dia turun ke sisi Violet. "Nona Zhu, siapa orang-orang ini?" Dave melihat Violet dan bertanya. "Mereka semua adalah orang-orang dari sekte 10.000 pedang, dan mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan saya." Violet berkata, "Saudara dan saudari, bukankah kamu mengatakan bahwa sekte 10.000 pedang telah dihancurkan?" Dave sedikit terkejut. "Mengapa saudara, saudari masih bertengkar?"
Dikatakan bahwa Sekte 10.000 Pedang mengalami bencana kehancuran, dan saudara-saudari yang tersisa harus lebih bersatu. Saya juga berpikir bahwa Sekte 10.000 Pedang kami telah musnah, tetapi saya baru saja bertemu dengan mereka. Pria parubaya itu adalah kakak kita Cohen Van. Valet terus berbicara dengan Cohen, dan kemudian melanjutkan, dia ingin aku mengeluarkan slip giok rahasia, tapi aku tidak memberikannya, jadi mereka melakukannya. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang ini ingin mendapatkan slip giok rahasia dari Valet. Pada saat itu, Dev juga telah melihat slip giok rahasia, yang memang merupakan hal yang baik. Bagaimana mereka tahu bahwa kamu memiliki slip giok rahasia? Dev bertanya. Saya baru saja bertemu dengan mereka, dan saya dengan senang hati mengatakan bahwa saya memilikinya. Sekarang tampaknya beberapa dari mereka mungkin pengkhianat dari Sekte 10.000 Pedang kami. Valet berkata dengan ekspresi marah. Adik perempuan, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tapi kamu tidak bisa berbicara tanpa pandang bulu. Anda adalah pengkhianat. Dan siapa orang ini? Seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, ikut campur atas urusan Sekte 10.000 Pedang kami. Cohen berkata dengan wajah dingin. Biksu macam apa aku ini, itu bukan urusanmu. Saya bisa ikut campur urusan Sekte 10.000 Pedang selama saya mau, dan saya bisa meninggalkannya sendiri jika saya mau. Siapa yang kamu panggil pengkhianat di sini? Kamu terlihat seperti pengkhianat bagiku. Dev memarahi Cohen. Karena orang-orang ini melakukan sesuatu pada Valet, bahkan jika mereka berasal dari Sekte 10.000 Pedang, Dev tidak akan lagi sopan. Cohen yang dimarahi, wajahnya penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengharapkan itu. Seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani menghina dirinya sendiri seperti ini. Nak, apakah kamu gila? Anda, seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani memarahi saya seperti ini. Tahukah Anda, saya adalah seorang biksu di alam Mahayana, dan kita berdua tidak sekelas. Cohen memandang Dev dengan seringai di wajahnya. Kakak laki-laki, bocah ini hanya kultivator lepas, mencoba untuk memenangkan adik perempuan kita. Adik perempuan junior sangat disukai, wajahnya sudah hancur, tapi masih ada pria yang membelanya. Ketika kakak perempuan senior tidak terluka, dia memang sangat cantik. Beberapa saudara di belakang Cohen juga tertawa terbahak-bahak. Biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Dan melihatnya seperti itu, mereka tidak ingin menjadi pemuda dengan identitas, itu jelas hanya kultivator lepas. Karena ini adalah biksu tingkat rendah, mereka tidak perlu takut. Tapi mereka sepertinya sudah lupa bagaimana cahaya pedang memaksa mereka kembali barusan. Bisakah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi meledak dengan cahaya pedang yang begitu kuat? Kamu terlalu berlebihan. Sebagai kakak senior, Sekte 10.000 Pedang sudah seperti ini. Anda bahkan memata-matai slip giok rahasia. Dan kalian juga melakukannya pada adik junior. Jika guru dan orang tua itu ada di sana, kalian semua akan dikurung di penjara air. Valet memelototi Cohen dan yang lainnya. Adik perempuan, guru sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Saya melihatnya modar dengan mata kepala sendiri, dan bahkan jiwanya menghilang. Mustahil untuk hidup kembali. Kamu harus dengan patuh mengeluarkan slip giok rahasia dan memberikannya padaku, sehingga aku bisa menghidupkan kembali Sekte 10.000 Pedang, dan aku masih bisa menjadikanmu penatua di Sekte 10.000 Pedang. Cohen berkata pada Valet dengan cibiran di wajahnya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Wajah Valet tegas. Adik perempuan junior, kamu harus berpikir jernih, orang ini seharusnya laki-lakimu, kan? Anda cacat, dan dia bersedia membela Anda, membuktikan bahwa Anda berdua telah tidur bersama. Jika kamu tidak ingin priamu mati, maka patuhi dengan patuh, dan aku bisa membiarkanmu tidur dan terbang. Cohen mengancam Valet dengan nyawa Dev. Bersambung.